Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Insya Allah masih dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pertemuan 14 mata kuliah evaluasi pembelajaran di sekolah dasar pada prodi PGSD. Dan masih bersama saya Isratun yang pada pertemuan 14 ini kita akan membahas materi teknis pengolahan nilai. Pada pertemuan ini, indikator capaian yang akan kita tuju adalah memahami secara menyeluruh mengenai teknis pengolahan nilai keterampilan. Oleh karenanya, materi perkuliahan yang akan kita bahas adalah penjelasan teknis mengenai pengolahan nilai keterampilan. Tetapi sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit mengingatkan apa sih tujuan dilakukannya pengolahan nilai dari 3 dimensi penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Tujuan dilakukannya penilaian sikap adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Sementara tujuan dilakukannya penilaian pengetahuan adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan kecakapan berpikir siswa. Dan yang ketiga adalah bertujuan untuk menilai kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud pengolahan nilai? Pengolahan nilai merupakan kegiatan lanjutan dari sebuah rangkaian proses evaluasi yang dilakukan guru terhadap siswanya dalam proses perkembangan belajarnya. Nah, sekarang tiba saatnya kita sampai ke penjelasan teknis pengolahan nilai. Tetapi tidak untuk ketiga dimensi tadi ya, melainkan saya hanya akan menjelaskan pada teknis pengolahan nilai keterampilan. Langsung saja kita mulai ya. Perhatikan baik-baik slide ini. Dalam teknis pengolahan nilai keterampilan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu sama halnya dengan pengolahan nilai sikap maupun pengolahan nilai pengetahuan, pengolahan nilai keterampilan ini juga dilakukan oleh guru kelas. Data diperoleh dari penilaian kinerja, seperti penilaian praktik, portofolio, maupun penilaian proyek. Dan biasanya penilaian ini dilakukan pada akhir penyelesaian satu kompetensi dasar. Dan di sini juga lebih disarankan agar nilai praktik diberi pembobotan yang lebih besar daripada pembobotan nilai portofolio dan proyek. Kenapa? Hal ini adalah dikarenakan hasil penilaian ini lebih mencerminkan pencapaian kompetensi siswa. Nah, setelah itu, guru kelas dapat melakukan penghitungan dan konversi nilai dari nilai keterampilan ini untuk selanjutnya dapat diubah ke bentuk nilai akhir. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Jadi, baru saja kita telah membahas materi tentang bagaimana teknis pengolahan nilai keterampilan. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Sekarang saya persilakan Anda untuk mencoba mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan barusan. Pasti bisa ya. Selamat mencoba. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.